Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Yeay. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Udah lama ya aku nggak bikin video. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang konseling pasca bencana. Tapi sebelumnya, mari kita doakan bersama-sama semoga bencana yang menimpa kita semua ini segera usai, semuanya sehat terus, semuanya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Tanah longsor merupakan salah satu peristiwa geologi yang terjadi akibat adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Dengan berbagai macam tipe jenis tanah, misalnya jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Bencana tanah longsor dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, trauma, dan grieving. Akibat dari stres dapat menimbulkan berbagai gejala, baik menyangkut aspek fisik, psikologis, dan perilaku. Stres diartikan sebagai keadaan tergugah pada seseorang ketika keseimbangannya terganggu yang disebabkan oleh perubahan situasi yang berasal dari seseorang atau lingkungannya. Para psikologi menyatakan bahwa trauma dalam istilah psikologikal berarti suatu benturan atau suatu kejadian yang dialami seseorang dan meninggalkan bekas. Trauma merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan atau ekstrim, yang datangnya secara mengejutkan dan merusak seluruh sendi atau fungsi pertahanan kejiwaan individu tersebut, sehingga membuat individu itu tidak berdaya dalam mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian grieving. Kematian akibat bencana tentu akan memberikan dampak yang besar bagi para korban yang telah menyakitkan keluarga maupun orang yang dikenalnya meninggal akibat bencana tersebut. Menurut Astuti, bencana apapun pasti menciptakan sejumlah tekanan psikologis pada diri seseorang. Terapi stres yang akut terutama terjadi apabila banyak korban jiwa. Oke, teman-teman tadi udah dijelasin ya apa itu stres, apa itu trauma, dan apa itu grieving. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan inti, yaitu teknik terapi psikososial bagi korban pasca bencana. Aku ada 6 teknik nih, dan yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang percakapan sosial. Kenapa ada percakapan sosial? Karena kita itu harus bisa memahami perasaan dan apa yang dipikirkan oleh klien. Jadi bagaimana kita mengetahui dan kepekaan kita apa yang dibutuhkan dan apa yang dipikirkan itu sangat penting banget agar dia juga merasa plong gitu. Terus yang kedua ada mendorong oksigen ke otak. Nah, mendorong oksigen ke otak ini salah satu dari teknik relief client, stress relief client. Kenapa mendorong oksigen di otak? Karena kadang setelah mengalami bencana tuh trauma itu membuat kita tuh nafasnya terkena atau sedikit menarik nafasnya, sehingga itu sedikit mengalirkan oksigen ke otak sehingga kita nggak bisa maksimal atau malah menjadi lemas atau bagaimana. Nah, yang ketiga itu menarik mahkota. Menarik mahkota ini juga masih salah satu rangkaian dari total stress relief. Jadi menarik mahkota ini itu cara sistem kerjanya tuh karena sirkulasi cairan di otak yang tadi tidak memadai, jadi dia itu karena mendapatkan tekanan atau suatu kejadian yang hal yang mengejutkan membuat dia marah atau membuat dia nggak bisa mengendalikan diri sendiri, jadi dia nggak bisa mengambil nafas yang cukup. Jadi nanti kita atur bagaimana cara bernafas yang baik, bagaimana kita untuk melatih agar dia bisa menjadi normal lagi. Kemudian yang keempat ada teknik ventilasi. Nah, teknik ventilasi ini seperti ventilasi ya, jadi keluar masuk. Tapi kalau ini tekniknya untuk mengeluarkan emosi. Jadi bagaimana dia itu meluapkan apa yang dia pikirkan tadi, apa yang dia marah, misalnya tadi korban bencana, dia kehilangan keluarganya atau dia kehilangan harta bendanya, dia harus mengeluarkan itu semua agar emosinya bisa stabil lagi dan dia bisa berpikir jernih seperti itu. Kemudian yang kelima ada teknik motivasi atau support.
dari teknik ini itu ditujukan kepada individu untuk mendapatkan ke individu lain supaya dia itu mendapatkan dorongan atau motivasi untuk saya tetap bisa kok, saya tetap bisa untuk bertahan hidup, saya bisa melanjutkan hidup. Karena kadang kalau yang udah kehilangan harta benda, mungkin menjadi korban keluarganya, dia hidup sepotong kara, dia menjadi putus harapan untuk ngapain sih buat hidup. Nah, di sini peran kita sangat penting. Dan yang terakhir ada teknik terapi kelompok. Nah, terapi kelompok ini ditujukan untuk individu-individu, tapi dilakukan secara kelompok agar bisa jadi satu waktu, tapi beberapa yang dikonsumsi. Karena emang kita keterbatasan konselor dan keterbatasan yang ahli gitu yang bisa menangani hal-hal seperti ini. Jadi salah satu teknik yang paling favorit digunakan yaitu teknik konseling kelompok. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya. Stres, trauma, dan grieving yang dialami korban bencana merupakan bagian dari masalah psikososial. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pekerja sosial dapat berperan sebagai terapis atau konselor untuk menjalankan peran sebagai terapis atau konselor. Dalam hal ini, membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang perilaku manusia dan pemahaman tentang dampak lingkungan sosial pada manusia. Kemampuan untuk mengenal klien juga serta membuat penilaian tentang kesepakatan intervensi dapat membantu klien untuk mengatasi masalahnya. Keterampilan dalam menerapkan berbagai teknik intervensi dan kemampuan untuk membimbing klien melalui proses perubahan. Apabila kita di dekat mereka, apa yang kita bisa bantu dan bisa lakukan untuk memulihkan kondisi tersebut. Oke, sekarang bahasan terakhir nih. Kita sebagai konselor untuk menerapkan keterampilan berbagai teknik intervensi dan kemampuan kita untuk membimbing klien melalui proses perubahan. Oke. Jadi kita nih sebagai konselor, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kondisi mereka? Oke, yang pertama itu jauhkan mereka dari pemaparan media, karena terkadang kejadian yang membuat mereka shock, membuat mereka terpukul, kehilangan keluarga, itu tuh kalau diingat-ingat tuh semakin gak bagus gitu. Mentalnya bisa jadi dia semakin sedih ataupun terpuruk, murung terus seperti itu. Jadi kayak informasi tentang korban, kejadian terkini lebih baik dijauhkan dari media-media ke korban atau klien. Kedua, yaitu kita bisa menghindarkan klien itu dari tempat-tempat yang mengerikan bagi mereka, atau gimana tempat kejadian yang mereka bisa lolos dari bencana alam tersebut. Yang ketiga, yaitu kita memberi dukungan. Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada mereka bahwa kita itu peduli, kita itu ada untuk kamu nggak sendirian, walaupun misalnya dia kehilangan harta benda, keluarga bahkan mungkin, tapi kita harus peduli karena mereka juga manusia. Yang keempat, yaitu empati terhadap kondisi korban. Jadi kita nggak boleh dong senang di atas penderitaan orang lain, jadi kita harus empati, kita mengerti kondisi mereka pada saat itu, seperti membantu bantuan sembako atau apapun itu gitu. Nah, yang kelima, mengajak para korban untuk bermain dan bersenda gurau. Kenapa ini dilakukan? Karena itu bisa mengalihkan pemikiran yang sedih-sedih mereka tuh menjadi bahagia, menjadi terlupakan, walaupun untuk sejenak. Tapi setidaknya dia nggak akan sedih berlarut-larut, ataupun dia itu nggak yang murung terus, karena itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya dia. Kemudian yang keenam, melakukan kegiatan bersama seperti memasak di dapur umum, belajar bersama, atau ya kita kalau dia senang tentang ilmuwan, kita membahas tentang ilmuwan. Terus kalau misalnya dia senangnya make up, ya kita bahas tentang make up, itu bagaimana perannya konselor ya. Nah, yang terakhir,
kita menjadi pendengar bagi para korban apabila mereka siap untuk menceritakan musibah yang dialaminya. Oke, emang menjadi konselor itu harus menjadi pendengar yang baik ya teman-teman. Jadi inilah teknik terakhir dan paling utama menjadi konselor dalam kondisi pasca bencana. Nah, yang terakhir, kita menjadi pendengar bagi para korban apabila mereka siap untuk menceritakan musibah yang dialaminya. Oke, emang menjadi konselor itu harus menjadi pendengar yang baik ya teman-teman. Jadi inilah teknik terakhir dan paling utama menjadi konselor dalam kondisi pasca bencana. Secara moral, dukungan psikososial ditunjukkan untuk melepaskan korban dari perasaan atau ketakutan yang dialaminya, bukan bertujuan untuk melupakan peristiwa pahit tersebut. Dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama memberikan efek psikologis yang kuat kepada korban, yang menandakan bahwa mereka tidak sendirian untuk menghadapi atau mengingat peristiwa itu. Layanan ini merupakan penyembuhan trauma bagi korban pasca bencana yang bertujuan untuk memberikan respon secara cepat dan tepat dalam pemilihan psikososial bagi para korban pasca bencana.